Shalom, damai di hati. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman semua berada dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini, kita pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong masih diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama dalam channel Person Youth Gemim. Walaupun kita tidak saling bertatap muka, dan kita masih berada dalam kondisi yang sama, tapi saya yakin dan percaya semangat teman-teman tidak akan pernah patah dalam melayani Tuhan. Untuk itu saya mengajak teman-teman sekalian untuk mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam peribadatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Damai di hati. Apa kabar teman-teman pemuda Gemim Sion Perak Sorong? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan kondisi tubuh yang baik, yang sehat, juga kondisi yang fit. Nah, itu semua karena pertolongan tangan kasih Tuhan, kita semua bisa bertemu walaupun dalam online, di dalam ibadah pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong pada hari ini. Walaupun kita semua tidak dapat bertemu untuk beribadah bersekutu bersama, namun saya yakin dan percaya bahwa tidak mengurangi kesukacitaan kita untuk beribadah online di rumah masing-masing. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam ibadah. Kita angkat satu pujian satu-satunya. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami semua dapat terkumpul walaupun tidak dapat bersekutu bersama-sama di tempat ibadah. Namun kami yakin dan percaya dalam ibadah online ini, kami sangat bersukacita, penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ibadah pada hari ini dapat terlaksana dengan segala baik. Itu semua karena pertolongan tangan kasih Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada puji-pujian. Tentunya walaupun torang dalam keadaan seperti ini, torang tidak akan jemu-jemu untuk berbuat baik. Pertama pasti berbuat baik, berdoa dan beribadah serta memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujian yang berkata hati yang gembira. Keringat
kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa sekaligus dengan pembacaan serta perenungan akan berita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sekali lagi untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kita angkat pujian, jiwaku terbuka. Teman-teman, saat ini Tora akan berdoa pengakuan dosa, dan mari kita sebelum doa kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami pemuda Jemaat Kemisian Perak Sorong akan bersekutu memuji membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami akan masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan akan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon ampun akan setiap perkataan, tingkah laku kami Bapa yang menyakiti akan hati Engkau, hati keluarga kami, hati teman-teman kami, orang yang kami jumpai, yang kami sakiti Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun Tuhan, agar biar kiranya Tuhan kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan akan firman-Mu sebentar Bapa. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mau mengampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu yang nanti akan dibawakan oleh Kak Pas Kemudaso. Dan biar kiranya Engkau yang akan pakai dia, dan biar kiranya Tuhan apa yang kami dengar sebentar itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pemuda Kristen. Terima kasih Tuhan untuk pengakuan dosa yang kami sampaikan kepadamu, dan kami yakin dan kami percaya bahwa kami sudah diampuni Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami kepadamu Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Suatu kebahagiaan dan sukacita ketika kita boleh bersama-sama lagi dalam suatu peribadatan yang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada saat ini akan disajikan lewat eksplorasi ayat-ayat Alkitab. Untuk itu, sebagai penyesuaian, sekiranya saya menyampaikan suatu bagian firman, kiranya rekan-rekan boleh mempause video dan mencari ayat firman tersebut dan kemudian membacanya. Setelah itu boleh kita lanjutkan. Firman Tuhan kita pada saat ini saya beri tema menghidupi panggilan sebagai pemuda-pemudi Kristen. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, generasi muda digambarkan sebagai seorang pelari estafet
yang sedang menjulurkan tangannya ke belakang sambil melebarkan telapak tangannya dan menunggu, siap menerima tongkat estafet, tongkat pendek itu yang sebentar lagi akan sampai di tangannya. Keberlangsungan sebuah gerakan hanya dapat terjadi ketika tongkat estafet tersebut berhasil disambut dan diteruskan oleh kaum mudanya. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa muda adalah satu periode transisi di mana manusia dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Inilah suatu masa di mana seseorang memiliki perkembangan yang pesat akan pemikiran abstrak, penemuan identitas diri secara psikologis, dan keinginan untuk dapat hidup mandiri. Inilah suatu masa di mana seseorang dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas, sekaligus menghadapi badai, menghadapi konflik, dan menghadapi stres. Inilah satu periode dalam hidup manusia ketika aspek kekuatan fisik menjadi begitu memuncak. Kita membuka dalam kitab Amsal 20 ayat 29. Di situ dengan jelas menyatakan bahwa kekuatan inilah yang menjadi keunikan dari orang muda. Saya bacakan. Hiasan orang muda adalah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Tidak heran jika hal ini akhirnya menjadi modal utama bagi pemuda untuk melakukan eksplorasi, mencoba hal-hal baru, berkomunikasi secara intens dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya dengan teman-teman sebaya kita. Dari sanalah akhirnya pemuda dapat semakin mengenal diri, termasuk semakin mengenal potensi, talenta, dan kelemahan dirinya, dan membangun konsep realitas di lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam periode transisi inilah kita pengkhotbah memberikan suatu peringatan bahwa hidup pemuda akan menghadapi gejolak, keinginan hati, dan pandangan mata. Sekali lagi, akan menghadapi gejolak keinginan hati dan pandangan mata. Ditambah dengan keinginan kuat untuk hidup berdikari, maka teriakan untuk menuntut kebebasan yang cenderung berujung pada keliaran kerap kali terlontar dari hati dan mulut pemuda. Nah, hal ini dapat dilihat dengan jelas oleh pengkhotbah. Mari teman-teman kita temukan firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 9. Di situ dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Maka saya menasihati kepada saudara-saudara sebagai orang muda, bahwa segala hal yang dilakukan, termasuk pada saat ini, akhirnya harus saudara-saudara pertanggungjawabkan itu di hadapan pengadilan Allah. Kekuatan dan dorongan kebebasan yang begitu bergejolak dalam diri orang muda harus dikontrol dengan kesadaran akan panasnya murka Allah dan kedahsyatan tahta penghakimannya. Nah, saya mau bertanya kepada rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Manakah keadaan berikut yang memungkinkan seekor ikan itu dapat mengecapi kebebasan
dan hidup berkembang biak. Apakah ketika ikan itu berada di dalam air, dalam hal ini di dalam akuarium, atau di dalam laut, atau di dalam wadah yang berisi air, ataupun ketika ikan itu berada di luar air? Tentu kita semua sepakat ketika ikan itu berada di dalam air. Nah, begitu juga dengan kita selaku orang muda, hanya dapat mengecapi kebebasan dan mengembangkan potensinya ketika dia ada di dalam suatu wadah. Ketika orang muda itu ada di dalam suatu aturan yang mengikatnya. Ketika generasi muda itu ada dalam satu komunitas yang mempunyai timbangan dan batasan etika dan moral. Seperti kata firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Teman-teman yang saya banggakan, tadi kita telah panjang lebar berbicara tentang kelebihan dan vitalitas orang muda. Namun Alkitab juga mencatat beberapa kekurangan orang muda. Nah, mari kita berturut-turut membaca dalam beberapa bagian firman. Yang pertama kita membuka 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Dikatakan di situ, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini adalah perkataan Salomo ketika dia diangkat menjadi raja. Dan bagian yang kedua dalam Amsal 1 ayat 4. Amsal 1 ayat 4 dikatakan di situ, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi yang pertama, kekurangan orang muda menurut bagian firman Alkitab di dalam Alkitab adalah orang muda itu kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Orang muda identik dengan kurangnya pengalaman hidup, kurangnya pengetahuan dan kebijaksanaan. Ditambah dengan pemikiran yang belum matang, tidak jarang kesalahan-kesalahan fatal terjadi pada masa-masa ini. Nah, Raja Salomo sangat-sangat menyadari akan kelemahan ini dengan jelas. Maka daripada itu, ketika ia memerintah sebagai raja, pertama-tama ia meminta hikmat daripada Tuhan untuk dapat memerintah umatnya, untuk dapat memerintah warganya, masyarakatnya dengan adil. Ia sangat-sangat sadar bahwa dirinya masih sangat muda dan belum berpengalaman. Begitu pula dengan Nabi Yeremia. Ketika Allah memanggilnya, dia mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Itu dapat kita boleh baca di dalam Yeremia 1 ayat 6 sampai dengan 8. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, salah satu tujuan kitab Amsal ditulis adalah untuk mengobati kelemahan ini, yaitu kelemahan orang-orang muda, yakni untuk memberikan kecerdasan kepada orang tak berpengalaman dan kebijaksanaan pada orang muda. Nah, di dalam konteks suatu gerakan, salah satu kelemahan orang muda adalah kecenderungan tidak mendapat kesempatan bergumul secara langsung
dan merasakan kesulitan yang dihadapi oleh generasi di atasnya. Kita dapat membandingkannya di dalam pasal-pasal terakhir di kitab Yosua atau pasal terakhir di kitab Yosua dan pasal pertama di kitab Hakim-Hakim. Dalam Yosua 24 ayat 31 tertulis bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yakni mereka yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, ketika generasi ini masih hidup, bangsa Israel terus hidup setia dan beribadah kepada Tuhan. Namun, saat generasi ini akhirnya meninggal, kita dapat melihat bahwa ada diskontinuitas terhadap perintah yang sudah Tuhan firmankan. Tuhan memerintahkan untuk menghalau seluruh suku di Kanaan. Namun dalam kitab Hakim-Hakim pasal pertama dikatakan di situ, orang Israel tidak menghalau suku-suku yang tersisa di Kanaan dan malah menjadikan mereka pekerja rodi. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, perbedaan pengalaman dan pergumulan ini pun berdampak kepada cara pikir generasi tua dan generasi muda. Nah, secara umum, generasi tua cenderung lebih konservatif. Generasi tua cenderung bertindak selaras dengan hal-hal yang dicapai dari perjuangan masa sebelumnya. Sedangkan generasi muda cenderung lebih berani melakukan terobosan. Nah, perbedaan cara pikir ini dapat kita temukan dalam peristiwa yang tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12. Nah, saat itu Raja Rehabeam, anak Salomo yang baru saja meninggal, telah menjadi raja, dan pada suatu masa Raja Rehabeam itu didemo oleh sebagian rakyatnya. Mereka meminta untuk meringankan pekerjaan sukar dan tanggungan berat yang dipikulkan kepada rakyat Israel. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan Raja Rehabeam? Dia bertanya kepada kedua belah pihak. Pihak yang pertama adalah pihak tua-tua yang mendampingi ayahnya, Salomo, dan pihak yang kedua adalah pihak generasi muda, teman-teman sebaya dari Raja Rehabeam. Generasi tua menyarankan bahwa agar Raja Rehabeam meminta rakyat menjawab permintaan rakyat secara baik-baik dan menyetujui untuk meringankan beban mereka. Sedangkan generasi muda, yaitu rekan-rekan sebaya dari Rehabeam, memberikan pendapat untuk menjawab rakyat itu dengan keras dan justru menambah beban mereka. Nah, jika kita membaca lebih lanjut, akhirnya Raja Rehabeam menjalankan nasihat generasi muda dan kemudian berakhir dengan pemberontakan rakyat Israel kepada Raja Rehabeam. Nah, disitulah awalnya bibit perpecahan kerajaan Israel terpecah. Dalam konteks sejarah Indonesia, perbedaan pendapat ini juga dapat kita lihat pada peristiwa pada hari-hari menjelang kemerdekaan. Saat itu, generasi tua menginginkan agar kemerdekaan itu diperoleh melalui jalan revolusi secara terorganisir dengan jalan membicarakannya dalam rapat-rapat PPKI. Nah, PPKI ini dimaksud Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan para pemuda bersikeras agar kemerdekaan Indonesia sama sekali tidak bergantung pada negara lain. Perbedaan inilah yang akhirnya mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno dan Hatta ke suatu tempat yang dinamakan Rengas Dengklok pada tanggal 6 Agustus tahun 45 pada dini hari, dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teman-teman yang saya banggakan dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesemua yang telah saya sampaikan tadi mengenai rema orang muda, Alkitab secara jelas memberikan obat penawar yang luar biasa bagi pemikiran idealis orang muda, yakni
memikul kuk dan kesulitan pada masa muda. Mari kita membaca pada firman Tuhan yang terdapat dalam Ratapan 3 ayat 27. Di situ dikatakan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Atau dengan kata lain, adalah baik bagi pemuda untuk memikul kuk pada masa mudanya. Cara pandang akan realitas yang begitu sempurna dan cenderung naif pasti akan langsung terbentur dengan begitu bertemu dengan pahitnya realitas hidup. Saya pun dalam kesaksian pribadi merasa bahwa beberapa momen kesulitan dan kegagalan di masa muda sangat-sangat diperlukan untuk menyadarkan kita kembali bahwa kita hanyalah manusia biasa. Kita hanyalah manusia lemah. Kita hanyalah manusia terbatas, berdosa, dan hanya bisa semata-mata mengemis akan belas kasih Tuhan. Apakah rekan-rekan pernah mengalami hal-hal seperti ini yang akan saya sampaikan? Ditolak oleh calon pasangan yang begitu dipujanya, gagal masuk ke sekolah atau universitas yang begitu diharapkannya, tidak mendapat panggilan interview kerja padahal sudah memenuhi kualifikasi, ataupun mungkin ditinggalkan orang-orang yang begitu dikasihi. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, jangan kita khawatir, tetapi berbanggalah karena kita masih diberikan momen seperti itu pada masa muda. Jangan kita larut dalam superioritas dan vitalitas kita sebagai orang muda. Bahkan saya memberi warning kepada teman-teman, kepada kita sekalian, bahwa anak muda ketika terlalu cepat dipuji, anak muda ketika terlalu cepat diangkat dan terlalu digembar-gemborkan akan segenap prestasinya, segenap potensi dan kejeniusannya pada masa muda, pada akhirnya memungkinkan orang tersebut menjadi sombong rohani, dan bahkan ketika dewasa dia tidak terlalu menghasilkan apa-apa. Nah, biarlah kita sebagai pemuda yang memiliki jiwa harus siap dan terbuka di dalam memikul kuk tersebut, sehingga ketika waktunya sudah tiba, kita dapat meninggalkan kepompon ketidakstabilan masa muda dan siap untuk mengepakkan sayap kematangan dan kedewasaan yang lebar, indah, dan penuh warna. Yang berikut yang menjadi kekurangan orang muda adalah orang muda sangat mudah jatuh dalam dosa superioritas dan dosa inferioritas. Apa maksud? Ketika ia berpikir atau orang berpikir begitu idealis, apalagi ditambah dengan modal talenta dan ambisi yang besar, ia akan sangat rentan untuk menjadi sombong dan merasa diri superior. Nah, dalam keseharian kita dapat menemukan pribadi yang seperti itu. Alih-alih menunjukkan kita yang paling hebat, justru kita sedang menelanjangi diri sendiri. Di sisi lain, orang muda yang sangat menyadari bahwa dirinya kurang pengalaman dan pengetahuan bisa menjadi sangat minder, terlalu hati-hati, dan takut berbuat. Alkitab dengan jelas menolak keduanya. Dosa kesombongan yang seolah melebihi takaran yang Tuhan tetapkan adalah sama mematikannya dengan dosa minder atau inferiority complex yang akhirnya tidak mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, dari kutipan ayat Yeremia 1 ayat 6-8 tadi, kita melihat bahwa Nabi Yeremia menolak panggilan Tuhan dengan alasan bahwa ia masih muda. Mungkin seringkali kita juga bersikap demikian untuk menolak tanggung jawab yang harusnya kita kerjakan. Secara tidak sadar,
kita hanya memusatkan seluruh perhatian kita kepada kemampuan diri dan lupa bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan jugalah yang berjanji, Tuhan jugalah yang menyertai, Tuhan jugalah yang menopang, menguatkan, dan menolong. Maka dengan tegas Rasul Paulus menasihatkan kita melalui Timotius agar jangan ada yang memandang rendah karena kita masih muda. Kita membaca 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ketika kita masih muda dan kurang pengalaman, bahkan pengetahuan, bukan berarti kita tidak bisa menjadi teladan dan membangun dunia, membangun orang lain. Justru, orang muda seharusnya bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Terlebih lagi, Allah yang kita percaya adalah Allah yang pernah mengutus dan menaruh firman-Nya dalam hati dan mulut orang muda. Rekan-rekan yang saya banggakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui beberapa bagian firman yang sudah dibahas, semoga kita selaku orang muda semakin menyadari potensi dan krisis yang tersimpan di dalam diri kita. Mari kita terus berbenah diri, mari kita terus berbenah di dalam pelayanan, mari kita terus berbenah dalam cara berpikir, semakin baik seiring waktu, agar Tuhan boleh membangkitkan anak-anak muda yang revolusioner, yang berani, yang visioner, tapi juga jujur dan rendah hati, mau mengiring Tuhan di jalan derita dan di jalan suka. Karena banyak yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Banyak yang melayani, tapi sedikit yang setia berkomitmen. Berilah masa mudamu untuk Tuhan, maka masa tuamu akan diberkati. Salam obor pembangunan. Sungguh indah perenungan kita pada hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada Kak Pasco Mudaso atas perenungan firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai pemuda Gemim dan juga kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Dan pada saat ini kita akan masuk pada doa umum atau doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kesia Tampanguma. Namun sebelum itu kita persiapkan hati dan pikiran kita sekali lagi untuk menghadap Tuhan. Kita angkat pujian Dia Hanya Sejam Doa. syafaat atau doa umum, kita akan mendoakan pokok-pokok doa kita, dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang sedetik pun tidak pernah Engkau putuskan dalam kehidupan kami, yang kami masih rasakan sampai saat ini.
Kami sungguh yakin dan percaya Bapa, itu semua bukan suatu kebetulan, melainkan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Saat ini Bapa, kami pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong ingin memanjatkan pokok-pokok doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab semuanya sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa yang dalam surga, terima kasih banyak Bapa, karena Engkau telah menuntun jalannya ibadah kami di saat ini sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati kami, pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong, agar semakin mengandalkan Engkau, semakin dekat lagi dengan Engkau, dan nama-Mu saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga untuk tuntunan-Mu pada saat ini Bapa. Dan biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami juga rindu Bapa untuk mendoakan bagi teman-teman kami yang sepanjang minggu berjalan ini merasakan kebahagiaan atau berkat yang berasal daripada-Mu berupa ketambahan usia. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati apa yang menjadi cita-cita, harapan, impian mereka ke depannya. Biarlah Tuhan yang menyediakan dan selalu membuatnya berhasil Bapa. Terlebih dari itu Bapa, Engkau terus memberkati hati mereka Bapa, agar selalu terbuka sehingga Engkau bisa masuk dan tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendoakan bagi dunia ini, bangsa dan negara kami, yang saat ini Bapa, kami dalam pergumulan Bapa. Pulihkan dunia ini Bapa. Bebaskan dunia ini dari segala cobaan yang datang saat ini Bapa. Yaitu saat ini Bapa, dunia ini dilanda dengan virus Bapa, yang kami sebut virus corona. Biarlah Tuhan yang memulihkan dunia ini, Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit apapun itu, virus apapun itu. Biarlah Tuhan yang menjauhkan dari dunia ini Bapa. Pulihkan, sembuhkanlah dunia ini Bapa. Dan biarlah dengan kejadian ini Bapa bisa mengajarkan kami untuk semakin dekat lagi kepadamu, semakin mengandalkan Engkau, semakin berseru dan berserah kepadamu Bapa. Bapa yang dalam surga, kami mau mendoakan Bapa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami atau saudara-saudara kami di luar sana, ataupun yang ada di dekat kami yang menderita terkena dengan virus corona ini. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka, mampukan mereka Bapa agar dapat melewati semuanya ini Bapa. Dan biarlah Engkau yang menjadi dokter di atas segala dokter, menjamah, mengurapi mereka dengan darah-Mu sehingga mereka bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Itu semua karena tuntunan yang berasal daripada-Mu. Dan kami rindu juga untuk mendoakan bagi teman-teman kami atau sanak saudara kami yang di luar sana yang terkena dampak dari COVID-19 ini Bapa, di mana mereka kehilangan pekerjaan Bapa. Biarlah Tuhan yang mencukupkan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk mereka bisa melanjutkan hidup mereka Bapa. Secara ekonomi, Tuhan yang mencukup-cukupkan mereka Bapa. Apapun yang mereka lakukan, biarlah itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja, dan mereka tidak pernah jauh daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Biarlah dengan kejadian ini banyak jiwa yang mungkin jauh daripada-Mu datang lagi kepada-Mu
bisa menerima Engkau di dalam hati mereka, dan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami rindu untuk mendoakan bagi kadim kita saat ini, yaitu Penatua Paskah Mudasu. Biarlah Tuhan yang terus pakai dia menjadi lebih hebat lagi Bapa, agar dia bisa menjadi berkat dan teladan bagi kami pemuda jemaat Gumim Sion Perak Sorong. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Engkau berkati Pena Paskah di dalam kehidupannya sehari-hari bersama istri dan anaknya, bahkan keluarganya Bapa. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan saja Bapa. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga Bapa. Berkati apa yang menjadi harapan impian mereka ke depannya. Biarlah Tuhan yang menyediakan dan selalu membuatnya berhasil Bapa. Berkati apa yang menjadi usaha dan mata pencarian mereka Bapa. Biarlah berkat-Mu yang selalu tercurah di tengah-tengah kehidupan Pena Paskah bersama dengan keluarganya. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami rindu juga untuk mendoakan kami pemuda jemaat Gumim Sion Perak Sorong. Biarlah Tuhan yang terus memakai kami lebih hebat lagi Bapa, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami selalu menjaga kesehatan kami Bapa, karena kami sungguh yakin kesehatan itu sangat penting dan sangat mahal Bapa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Apapun yang menjadi cita-cita, harapan, impian kami ke depannya, biarlah Tuhan yang menyediakan selalu membuatnya berhasil, karena kami sungguh yakin dan percaya Bapa, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah merancangkan malapetaka dalam kehidupan kami, melainkan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, karena janji-Mu ya dan amin, indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Apa yang kami butuhkan dan perlukan, biarlah Tuhan yang menyediakan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami akan berdoa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dan pada saat ini kita akan menerima berkat Tuhan lewat kami. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan masuk dalam penyampaian yang akan disampaikan oleh Komisi Pemuda Jemaat Gumim Sion Perak Sorong. Shalom, damai di hati. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat cinta kasih-Nya kita boleh lagi sama-sama mengikuti peribadatan Pemuda Jemaat Gumim Sion Perak Sorong sehingga bisa berlangsung dengan segala baik. Saya mewakili Komisi Pemuda mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh meluangkan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama meskipun melalui sosial media. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan menyertai. Dan untuk teman-teman yang sudah boleh mengambil bagian pada peribadatan malam hari ini, ada MC Deborah Maengko, musik Kevin Moninka, doa penutup Kesha Tampang Uma. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kadim kita pada malam hari ini, Kak Paskah Mudaso SMSI,
Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, bahkan menyertai Kak Paske bersama dengan keluarga. Dan untuk kesekian kalinya kita masih mengikuti peribadatan melalui sosial media. Dan mari terus kita gumuli bersama, kita terus doakan bersama agar supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, agar supaya kita dapat melakukan peribadatan secara bersama-sama, kita saling bertatap muka, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini saya akan mengumumkan pemenang kuis di minggu yang lalu. Jadi kita mempunyai 2 pemenang. Langsung saja, yang pertama ada Arif Gosali Muda, dan yang kedua ada Graciela Palit. Banyak selamat untuk para pemenang. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh komisi via Instagram ataupun via WhatsApp. Dan untuk kuis minggu ini soalnya sangat mudah, apalagi kalau teman-teman memperhatikan khotbah yang sudah Kak Paske sharing untuk kita tadi. Dan langsung saja, soalnya adalah apa yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan untuk memimpin bangsanya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjawab kuis di minggu ini, boleh langsung mengirimkan jawaban di Instagram @personyut. Dan akhir kata, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, keep your social distancing, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.